Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Roni Neliati Silaban dengan NPM 2021 4350 2556, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Niwayan Parwati, ST MM MKom selaku dosen pembimbing materi, dan Ibu Tuti Kurniawati Saragi, SSOS MPD selaku dosen pembimbing teknik. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya dari awal sampai selesai aplikasi simulasi ini. Di sini saya ingin mensimulasikan aplikasi yang sudah saya buat yang berjudul Analisis Sentimen Terhadap Kepemimpinan Presiden ke-8 dengan menggunakan naive bias pada data Twitter. Yang pertama ada halaman dashboard. Dashboard adalah halaman utama yang menyambut pengguna saat pertama kali membuka aplikasi. Bagian ini berfungsi sebagai tahap awal sebelum masuk ke fitur-fitur analisis yang lebih detail. Tampil awal, saat pengguna masuk ke web, mereka akan melihat pesan sambutan selamat datang. Teks di bawahnya menjelaskan tujuan aplikasi, yaitu analisis sentimen terhadap kepemimpinan Presiden ke-8 menggunakan naive bias pada data Twitter. Selanjutnya ada navigasi menu. Di bagian atas terdapat menu navigasi dashboard, upload data, training, klasifikasi, evaluasi, data, grafik, dan word cloud. Melalui dashboard, pengguna bisa memilih fitur yang ingin dijalankan tanpa harus membuka halaman lain secara manual. Selanjutnya di sini ada halaman upload data. Selanjutnya di dalam halaman upload data set ini, intinya kita menyiapkan bahan mentah data sebelum dianalisis. Web ini butuh data tweet dulu supaya bisa diproses sama algoritma naive bias-nya. Untuk cara upload filenya, pilih file dataset. Ada tombol choose file buat memilih file dari komputer. File yang dipilih biasanya dalam format CSV yang isinya kumpulan tweet. Setelah file dipilih, klik tombol upload data. Data akan masuk ke sistem, lalu siap diproses ke tahap berikutnya. Berikutnya halaman training. Di bagian ini, web dipakai buat melatih model machine learning supaya bisa mengenali sentimen, yaitu berupa positif, negatif, dan netral dari data tweet yang sudah kita upload sebelumnya. Kalau kita klik tombol latih sekarang, sistem akan memulai menjalankan proses training dengan algoritma naive bias. Proses ini intinya ngajarin komputer buat mengenali pola kata di tweet, lalu menghubungkannya dengan sistem yang sesuai. Setelah proses training selesai, model akan disimpan otomatis, biasanya dalam bentuk file model JSON di web. Kita bisa lihat model yang aktif saat ini lewat tombol lihat JSON. Jadi tahu kalau model sudah siap dipakai untuk klasifikasi tweet baru. Selanjutnya halaman ini fungsinya buat ngetes model yang sudah dilatih. Jadi setelah kita upload data, training model, di sini kita bisa coba langsung apakah model bisa menebak sentimen dari teks baru yang kita masukkan. Ada kotak teks tempat kita bisa nulis kalimat atau opini apa saja. Misalnya, Presiden ke-8 berhasil bikin pembangunan lancar. Setelah nulis kalimat, tinggal klik tombol prediksi. Sistem akan jalankan model naive bias yang udah kita latih tadi. Web bakal kasih hasil apakah kalimat yang kita tulis termasuk positif, negatif, atau netral. Dengan begitu, kita bisa tahu model ini udah cukup paham atau belum dalam mengenali opini. Selanjutnya, halaman evaluasi. Halaman ini dibuat untuk mengukur seberapa bagus performa model yang udah kita latih sebelumnya. Jadi bukan sekedar bisa jalan, tapi dicek juga apakah modelnya akurat atau malah sering salah. Split data 80/20.
Sistem otomatis membagi dataset jadi dua bagian. 80% data dipakai buat training, 20% sisanya dipakai buat testing. Teknik ini disebut train test spread. Tujuannya biar kita bisa tahu performa model terhadap data yang belum pernah dilihat pas training. Hitung evaluasi. Kalau kita klik tombol hitung evaluasi, sistem bakal jalanin proses testing. Model akan mencoba prediksi label dari data tes, lalu hasil prediksi dibandingkan sama label asli. Selanjutnya, ada halaman data. Halaman data ini berfungsi buat nampilin isi dataset yang dipakai dalam analisis sentimen. Jadi, kita bisa lihat langsung tweet apa saja yang masuk ke sistem, lengkap sama informasi pendukungnya. Tab data mentah dan data bersih. Ada dua pilihan tab. Data mentah, data asli hasil pengambilan dari Twitter belum dibersihkan. Dan data bersih, data yang sudah diproses, misalnya teks yang sudah dibersihkan dari simbol, emoticon, atau kata-kata yang nggak penting. Halaman ini membantu kita ngecek data satu persatu. Jadi gampang buat verifikasi kalau data udah benar masuk ke sistem. Kita juga bisa bandingkan mana data yang udah bersih dan mana data yang masih mentah. Selanjutnya, kita masuk ke halaman grafik. Di halaman grafik ini, web menampilkan hasil analisis sentimen dalam bentuk visualisasi grafik. Jadi, daripada cuma lihat data tabel yang panjang, kita bisa lebih gampang menangkap pola dengan grafik batang dan grafik lingkaran. Terus, kita juga di sini juga dibikin filter tahun dan juga filter bulan. Ada menu drop down buat milih data berdasarkan tahun atau bulan tertentu. Kalau mau lihat semua data tanpa batasan waktu, bisa pilih semua tahun dan semua bulan. Kalau setelah pilih filter, klik terapan filter, nanti grafiknya otomatis menyesuaikan. Grafik batang dipakai buat nampilin jumlah tweet berdasarkan kategori sentimen, positif, negatif, netral. Dari contoh grafik, kelihatan kalau sentimen positif lebih tinggi dibanding negatif dan juga netral. Grafik lingkaran nunjukin distribusi sentimen dalam bentuk persentase, misalnya 39,9% positif, 30,8% netral, dan 29,3% negatif. Jadi kita bisa langsung tahu proporsi opini masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, kita masuk ke halaman word cloud. Halaman ini dipakai buat nampilin kata-kata yang paling sering muncul di dalam tweet. Visualisasinya berupa word cloud, yaitu sekumpulan data yang ukurannya berbeda-beda sesuai dengan seberapa sering kata itu dipakai. Lalu, ada filter data. Di bagian atas ada filter tahun, bulan, label. Jadi kalau mau lihat kata populer khusus tweet negatif di tahun tertentu, tinggal pilih filternya. Ada juga pengaturan jumlah kata dan panjang minimal kata. Kata yang sering muncul bakal ditulis lebih besar dan tebal. Contohnya, di gambar kata presiden muncul paling besar, artinya kata itu paling sering disebut. Kata lain seperti kebijakan, presiden, kecewa, bangga, ekonomi muncul dengan ukuran lebih kecil sesuai frekuensinya. Sekian simulasi untuk aplikasi analisis sentimen terhadap Presiden ke-8 dengan menggunakan naive Bayes pada data Twitter. Saya ucapkan terima kasih.